Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu falillahil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Doa-doa kita dikabulkan mulai dari bulan Rajab, Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab fi Syaban wa balaghna fi Ramadan. Dan kita dipertemukan sesuai dengan permintaan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Ini yang kita syukuri. Dan kita juga berdoa sambungannya di bulan Ramadan, jangan tinggal saja. Karena kalau sudah ada yang memberi kesempatan, syukuri. Jadi sambungan doa itu jarang disampaikan. Allahumma syukra fi Ramadan, syukuri Ramadan. Jadi jarang terjadi menyampaikan doa itu. Barangkali sendiri-sendiri sudah. Maksudnya apa? Kalau dikabulkan permintaan kita, terima kasihlah kita kepada Allah, kita bersyukur, alhamdulillah. Selawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku, cucu-cucuku, shaimin dan shaimat rahimahumullah. Dalam kesempatan yang baik dan masih kita di awal-awal puasa minggu pertama Ramadan, secara seiman dan seagama kami mengingatkan diri kami hakikatnya, dan seandainya apa yang kami sampaikan ini untuk kita bersama di dalam rangka kita menuju yang dikatakan la'allakum tattaqun, yaitu orang yang muttaqin. Tujuan puasa itu sendiri mungkin sudah dijelaskan di awal-awal. Orang yang berhak berpuasa dan siapa yang dipanggil oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, puasa itu artinya menahan. Menahan dari apa? Dari apa yang telah ditentukan oleh Allah mulai dari awal Ramadan, dari puasa kita sahur sampai kita berbuka. Ada larangan-larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang dianjurkan. Larangan itulah yang kita puasakan dan anjuran itu bukanya nanti setelah matahari terbenam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita hitung dalam hidup kita sudah berapa kali, sudah berapa tahun kita puasa Ramadan, tentu kita yang lebih tahu. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan puasa itu terdiri dari 3 tingkatan. Pertama yang dikatakan puasa umum atau puasa awam. Yang kedua puasa khusus, tingkatan dari awam itu sendiri. Yang ketiga puasa khusus wal khusus. Awam itu sama dengan anak SD. Kalau orang tua saya dulu SR, sekolah rakyat. Jadi kalau puasa kita sekadar nggak makan, nggak minum itu saja, itulah puasa kita, puasa anak SR. Kita kan nggak mau harus ada tingkatan. Dulu kita tidak mengenal yang namanya S1, S2, S3. Yang kita kenal biasanya orang waktu itu es cendol, itu hobi itu kita. Nah, kita ada tingkatnya seperti itu, ya. Jadi kalau sekadar makan, mohon maaf ini kambing itu di hari tengah malam tak makan apa-apa ya, mohon maaf di kampung saya, ya. Kita bukan itu saja. Kita harus melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik yang diberikan oleh Allah kepada kita sebaik-baik fisik dari makhluk-makhluk yang lain.
Nah di fisik kita ini ada puasa yang kita puasakan, bukan sekadar menahan makan dan tidak minum saja. Kalau sekadar itu semua bisa. Ya, justru itulah di awal-awal ini apa yang dipuasakan itu kalau tingkatan kita menjadi khusus nantinya atau puasa khusus ya, puasa menengah. Jangan kita sampai di tingkatan menengah bawah saja SD atau awam. Ya, harus ada peningkatan terus. Nah, maka dari itu ada pada tubuh kita yang akan kita puasakan. Ya, itu kata Allah. Ada 3 hal itu. Yang pertama kata Allah inna sam'a. Apa yang mau dipuasakan dari pendengaran kita. Ya. Jadi disinilah sumbangsih kita kepada Allah. Ya, sumbangsih terhadap diri kita. Sumbangsih kepada Allah itu apa? Karena puasanya Allah yang akan membalas. Kalau Allah yang akan membalas, kita berikan yang terbaik. Makanya telinga ini Bapak Ibu sekalian saat dia butuh puasakan dia. Nah kita susah kita kan mempuasakan pendengaran ini memang agak repot Bapak Ibu sekalian, karena kita masih sedang sebagai kecil untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Padahal di saat didengarkan yang baik kadang-kadang kita pura-pura tidak dengar. Nah di situ letak puasa. Posisi kita di mana? Karena ingat ya, panggilan kita itu bukan ya ayuhan nas. Panggilan kita adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas itu Ahok tidak masuk. Kalau Ahok masuk itu. Tapi kalau ya ayyuhan nas Ahok tidak masuk. Masuk Ahok mana gitu. Nah ini contohnya saja. Ya, jadi kita orang yang beriman. Kalau sudah beriman, kita sudah ada dalam koridor Allah. Koridor Allah itu apa? Contohnya saja, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita di waktu kita lahir. Itu surah azan. Ada di sana hanya ala sholat, untuk mendirikan sholat, ya kan? Nah di bulan Ramadan ini kaitan sholat itu luar biasa dengan adanya surah azan di awal-awal dulu, ya. Makanya di saat kita berbuka atau katakanlah beberapa rangkaian berbuka, itu pikiran kita surah azan dulu. Duduk-duduk dengan cucu, ngomong dengan cucu di depan TV, azan dulu. Kenapa? Karena buka, ya kan? Nah, surah tetap hanya sholat, dirikan sholat. Mumpung kita masih didengarkan, diberi pendengaran oleh Allah, ya, itu dengarkanlah kepada yang baik-baik di luar Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai dia mendengar yang tidak baik, rusak puasa kita. Saya mengatakan rusak, bukan tidak sah. Rusak puasa kita. Mau gak rusak? Kita punya mobil tapi rusak terus, tidak pernah berjalan. Itu apa punya mobil? Rusak terus, ya kan? Nah ini dijaga. Yang kedua Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh Allah wal basara, mata. Ya. Jadi mata ini juga dipuasakan oleh Ramadan. Dan puasa itu juga dilihatkan kepada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena 30 hari 3 malam ini Bapak Ibu adalah suatu malam yang indah, siang yang indah dalam hidup ini. Tetapi godanya sangat luar biasa. Dan godaan itu akan ada pada diri kita berawal dari mata dan juga dia berbarengan dengan telinga kita. Kalau kita mampu dua-duanya ini kita jaga, mata kita lihatkan kepada kebaikan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah tuh yang keluar. Kata-kata Masya Allah tuh yang keluar. Coba Bapak Ibu sekalian duduk di pantai, ingin melihat matahari terbenam. Matahari itu sudah bermacam-macam gambarnya, pelanginya macam-macam, indah sekali. Begitu dia terbenam, belum terbenam, separuh aja matahari itu mencelup seakan-akan itu ke laut. Ya. Apa yang terpikir di otak kita? Itulah kemenangan azan yang diusahakan oleh yang disampaikan oleh orang tua kita kepada pikiran sebelum kita lahir. Allahu Akbar, ketauhidan. Kita berdasarkan Allah, kita punya Allah. Siapa itu yang menjalankan menurunkan matahari ini? Itu adalah Allah. Kalau firman tauhid daripada suara azan yang diperdengarkan oleh ayat kita kepada kita yang pertama-tama itu. Dan disitulah kata-kata akan sampai nanti. Begitu terbenam, Masya Allah, luar biasa Allah. Ini karena mata masih utuh. Coba kalau mata Bapak udah nggak bisa lagi nyingok, lah butuh, nak duduk di pinggir pantai apa nak nyingok. Justru itu bulan Ramadan ini Allah nggak bisa banyak-banyak. Kalaulah sampai mata kita ini tidak kita perlihatkan di bulan Ramadan ini kepada Al-Quran, itulah kerugian besar dalam hidup kita. Jangan sampai tidak dilihat.
Artinya bukan sekadar lihat saja. Kalau memang sering kita lihat dan kita membaca Al-Quran, insya Allah itulah puasa yang sebenarnya. Ya, dia tidak akan melihat kemana-mana lagi mata itu nanti. Ya, sebab apa? Banyak penyesalan dari teman-teman kita di saat matanya masih butuh, dia tidak melihat Al-Quran. Dia ingin kepada yang lain, apalagi Ramadan. Ya, penyesalan itu tidak akan mungkin terobati Bapak Ibu sekalian. Dia tidak akan datang lagi kebagusan itu sendiri. Dia akan hilang selama-lamanya kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu di bulan Ramadan ini mata ini juga akan menjadikan suatu sinar di akhirat kita nanti. Ada dua syafaat Bapak Ibu sekalian yang akan mengiringi kita di akhirat kelak. Salah satu adalah yang dua itu adalah jelas bagi kita syafaat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah cinta bersama umatnya, buktinya saat beliau meninggal ummati kata beliau. Tapi betulkah cinta kita dengan Rasulullah? Di saat kita berselawat membayangkan perjuangan Rasulullah, ya kan? Nah inilah nanti yang akan membantu kita di yaumil akhirat, pertolongan Rasulullah yang dikatakan syafaat. Yang kedua syafaat membaca Al-Quran. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian di saat nanti dan munkar akan bertanya dengan kita, ya, bacaan Al-Quran itulah yang akan membekuni kita nanti. Di saat kita kurang jawabannya, tidak tepat jawabannya, bacaan Al-Quran kita inilah yang akan membenarkan. Maka dari itu bulan Ramadan ini programkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai khatam. Ya, walaupun tidak sampai khatam, ya, setidak-tidaknya jangan kita tidak melihatkan Al-Quran sekali aja dalam Ramadan, umpamanya selesai sholat subuh atau isya, pokoknya kan atau tarawih. Kalau memang kita sibuknya, tapi kalau baca habis sholat 5 waktu baca Al-Quran 1 juz 1 malam 1 juz malam artinya khatam sampai Ramadan berakhir. Yang ketiga yang harus diingat, yang dipuasakan lagi wal fu'ada, hati Bapak Ibu sekalian. Ini repot. Ya, hati. Bagaimana puasa hati? Ya hati-hati kalau kita punya hati. Di sinilah kadang-kadang rusaknya tingkatan Bapak Ibu sekalian, tingkatan puasa khusus itu di situ. Kalau tabi'in dan tabi'in para Rasul itu puasanya seperti itu. Rasul itu sering berkata kepada sahabat, hati-hati dengan hatimu katanya. Kalau seandainya kamu mau tidur di bulan Ramadan, ada program yang salah dalam hidup kamu, hati ini kadang-kadang tergores saja dia membuat satu program yang salah. Ya dah. Atau siapa yang mencelakakan, katakan kasarnya begitu. Tidak tadi aling lagi kita. Begitu bangun tidur, ada program yang salah. Kita puasa, udah batal itu. Bagi khusus orang khusus, bagi tingkatan Rasul, para tabi'in dan tabi'in, termasuk orang-orang yang ingin seperti kita, yang ingin merasakan puasa hati itu sendiri. Ya, jadi jangan ada salah program kita, jangan ada salah tindakan, jangan mulai dari hati, karena hati itu Bapak Ibu ditaruh di dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita yang punya hati, kita bisa membohong istri kita bisa membohong suami kita bisa membohong atasan kita juga bisa membohong bawahan. Tapi kita dengan Allah nggak bisa berbohong Bapak Ibu sekalian. Nah puasa hati inilah yang agak repot. Ya. Nah kalau tiga-tiganya Bapak Ibu sekalian digabungkan nanti, disinilah yang dikatakan puasa itu pada hakikatnya kita merasakan kebetilan hidup para duafa. Bagaimananya susahnya orang-orang yang tidak punya, bukan bulan Ramadan saja dia tidak makan, tapi bulan-bulan biasa dia tidak makan, sudah 3 hari 3 malam nggak makan. Tapi cuma kita melakukan 18 jam, 16 jam nggak makan. Makanya ada satu peristiwa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di saat berbuka itu Bapak Ibu sekalian sebelum dia mau berbuka, beliau duduk di jabong ujung lembang, ya kan, di beranda beliau membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bis-salati wal jamaah wa qira'atil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu itu dengan salat berjamaah dan memandangkan ayat dan Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita berjamaah dengan anak istri kita harap maghrib. Sebelumnya kita baca Al-Quran. Nah di saat Rasulullah baca Al-Quran, itu datang ada 2 bocah dari kejauhan. Begitu datang beliau yang disampiri Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Apa gerangan ke sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami mau minta makan ya Rasulullah. Kami 3 hari sudah 3 malam tak makan. Apa kata Rasulullah sama istrinya? Ya Aisyah radhiyallahu, ya Aisyah istriku yang cantik, ada nggak persiapan kita berbuka tuh hari ini? Apa kata istri beliau di dalam? Ada ya Rasulullah, 1 piring untuk kita berdua. Inilah persiapan beliau sangat sederhana.
Satu piring berdua Bapak Ibu sekalian. Itulah lapo lagu dulu. Kalau kita cuma lagu baik. Kalau Rasulullah betul-betul satu piring berdua saking cintanya dan sederhananya. Bawa ke depan ini kata Rasulullah, karena ada yang lebih mulia dari kita. Bayangkan ini. Rasulullah mengatakan ada yang lebih mulia yang akan berbuka dengan kita. Kalau kita 18 jam, kalau dia sudah 3 kali 24 jam, makanya beliau mengatakan mulia ayat itu Bapak Ibu sekalian. Ini antara pendengaran, mata dan hati yang berpuasa. Apa yang terjadi? Klimaks. Bagaimana penatapan kita kepada anak yatim itu Bapak Ibu sekalian? Duduk berbunyi, ya kan? Betul-betul berbuka Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian. Satu piring itu berempat, anak yatim 2, beliau berdua sama istri. Beliau meminta kepada Allah setelah Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Beliau minta sama Allah, ya Allah izinkan kami, saya memakan nasi yang satu piring satu suap tapi berkahnya sama dengan satu piring. Istri saya satu suap tapi berkahnya sama dengan satu piring. Betul-betul Rasulullah makan satu suap. Istri beliau satu suap tapi berkahnya minta kepada Allah sama dengan satu piring. Beliau makan satu suap Bapak Ibu sekalian, dan makanlah anak yatim tadi Bapak Ibu sekalian yang pucat pasi. Bagaikan kembang dipot sudah 3 hari 3 malam tadi makan, makalah selahapnya anak yatim 2 orang tadi. Disitulah Rasulullah jidat beliau dirusak. Itu asbabun nuzulin. Makanya kalau ketemu anak yatim itu dirusak jidatnya. Tapi nyingo-nyingo ya. Kalau anak yatim panjang rambutnya 17 tahun jangan dirusak besar marah bapaknya gitu. Tahu tak? Karena ada anak yatim itu rambutnya panjang 18 tahun umurnya, jangan rusak-rusak itu. Udah balik kan. Ya enggak? Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Rasulullah melihat anak yatim berkeringat makan Bapak Ibu sekalian. Dari muka pucat pasi itu kemerah-merahan mukanya. Inilah cinta puasa. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan suatu saat kita akan berpanjang cerita ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang puasa, cinta kepada anak yatim di bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.